Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu online GKP Keramat. Bersama ini Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Majelis Jemaat juga menginformasikan untuk kehadiran anggota jemaat yang mengikuti ibadah online. Mohon konfirmasi kehadiran setelah ibadah selesai di kolom komentar dengan mengetik saya hadir atau saya hadir dengan berapa jumlah anggota keluarga yang mengikuti ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat diundang untuk menyanyikan pujian dari PKJ 4 ayat 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah nas pembimbing kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini pun menghantar kita untuk merenungkan hidup kita, hari-hari yang kita jalankan, dengan terus memerhatikan apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam Aku, dan Aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita mengambil satu secara pribadi untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah.
pengaku dosa. Di dalam doa saya akan ajak untuk kita bersama dalam doa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mendengar, memerhatikan setiap pribadi kami dalam pengakuan dosanya. Allah yang peduli, Allah yang memulihkan, Allah yang mengenal hati setiap pribadi kami. Biarlah Allah yang menuntun kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan, melangkah dalam kelegaan. Ketika kami percaya dan yakin Allah mengampuni salah dan dosa kami, layakan kami beroleh pengampunan daripadamu, ya Allah. Terimalah kami dan Engkau kuatkan untuk kami kembali melangkah dalam kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Kami memohon dan datang kepadamu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus dan ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan mari kita satu hati dalam doa untuk merenungkan firman Allah. Bapa di sorga, selalu kami merasakan penyertaan-Mu, penyertaan yang menguatkan kami, memberikan hikmat kepada kami untuk tahu bagaimana menyikapi kondisi yang sedang kami rasakan dan alami dari dampak penyebaran COVID-19. Kami percaya Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kami, baik pribadi maupun dalam kebersamaan kami, baik keluarga kami maupun umat Tuhan, bangsa ini, bahkan dunia, setiap orang yang percaya kepadamu. Allah, inilah kami datang tetap selalu ingin merenungkan firman-Mu dengan bimbingan kuasa
Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka kitab suci kita dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 saya akan bacakan buat kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya." Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam sebuah bina pranika yang saya sering lakukan untuk pasangan yang akan menikah, ada salah satu materi yang diberikan buat mereka, yaitu tentang bagaimana saling mengenal pasangan. Pada materi itu akan diminta masing-masing untuk mencari keburukan dan kebaikan pasangannya. Hasilnya, sepanjang saya boleh mendampingi pasangan yang akan menikah, ternyata di antara mereka lebih mudah dan banyak untuk menyebutkan keburukan pasangannya ketimbang kebaikannya. Di sini saya mau merenungkan kalau sebenarnya tidak terhindar kita itu memang lebih mudah untuk melihat keburukan pada orang lain. Apa yang kita lihat dan perhatikan serta kita dengarkan tentang seseorang atau beberapa orang di sekitar kita, ada keburukan, ada kesalahan, dan ternyata itu tersimpan dan kita biarkan mengganggu pikiran kita. Karenanya terkadang juga membuat kita tidak ingin bertemu atau kurang nyaman bila ada di tengah-tengah mereka, karena yang kita tahu dan dengar keburukan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi di tengah kondisi itu saya juga merenungkan dan kita bisa merasakan ada kerinduan di mana kita menginginkan kehadiran orang-orang, perkataan dan perbuatannya itu menyejukkan hati kita,
menenangkan diri kita, menghibur, menguatkan, apalagi di tengah satu persoalan yang kita sedang perjuangkan dan gumulkan untuk diatasi. Kita tidak menginginkan orang yang datang menambah masalah kita. Kita mau sehat dalam berpikir dan perasaan kita. Maka sebuah kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang menyejukkan dan menguatkan itu dibutuhkan dinanti oleh setiap kita di tengah pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka pada akhir-akhir ini ada orang yang mengatakan, coba kurangi membaca berita-berita di sosmed supaya kamu tidak stres atau terganggu dengan berita-berita yang ternyata memang belum tentu itu benar, hoax. Ada banyak orang yang mungkin terbawa oleh berita-berita yang buruk tanpa disadari dan diteruskan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, ini menambah persoalan tersendiri, yaitu pikiran dan perasaan kita menjadi gelisah, tidak tenang. Sampai kemudian menyadari kondisi itu, ada saya perhatikan di media sosial orang yang mencoba memberikan tantangan agar kita memposting hal-hal yang lucu, gambar-gambar yang lucu dan menghibur, supaya kita mengalihkan dari informasi yang belum tentu benar kebenarannya yang kita baca, agar semua bisa merasakan bahwa tidak selalu yang buruk yang diperhatikan atau mencari yang buruk, tetapi masih ada hal yang baik, hal yang menyejukkan dan menggembirakan yang bisa menginspirasi untuk orang lain khususnya. Maka tidak heran juga Bapak Ibu Saudara, bagi anak remaja muda atau anak-anak ya, atau bahkan mungkin balita itu suka aplikasi TikTok. Ya, saya juga suka lihat, suka menonton ya aplikasi TikTok. Saya setel postingan-postingan orang-orang yang dengan musik tertentu, dengan gerakan-gerakan dan kata-kata, atau bahkan juga penggalan-penggalan atau kutipan-kutipan cerita, khotbah atau ucapan-ucapan seseorang, itu memberikan kita penghiburan atau menyejukkan pikiran dan perasaan kita untuk tidak fokus kepada hanya persoalan-persoalan yang kita rasakan. Apalagi kalau kita membaca berita-berita politik. Jadi ada satu hal yang kita rasakan, kita senang di situ. Kita melihat dunia itu tidak seburuk yang kita baca di sosmed. Kalau kita keluar dengan suasana senang, kita akan melihat bahwa hidup ini indah, Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur bahwa kita bisa memilih apa yang harus kita perhatikan. Terlebih dalam satu aplikasi di media sosial untuk menghibur kita. Memang jujur Bapak Ibu Saudara, tidak terhindar juga ada banyak orang yang mudah untuk memposting atau men-share hal-hal yang membuat kita gelisah ataupun kesal tanpa tahu kebenarannya. Dengan jari jemari mereka seolah tidak berpikir dampaknya. Dan kita juga akhirnya melihat orang-orang yang memposting atau menggunakan jari-jarinya dalam menulis berita atau meneruskan, akhirnya terkena tindakan hukum. Oleh karena memang itu melawan hukum. Di sini Bapak Ibu Saudara, dunia sekitar kita nggak bisa kita atur. Kita nggak bisa kendalikan dunia sekitar kita. Termasuk bila pada hari ini pun di tengah situasi dampak pandemi COVID-19, kita nggak bisa mengatakan ini mimpikah dan kapan berakhir. Sebab memang sejujurnya ini mengerikan dan bisa membuat kondisi kita, keluarga, pribadi buruk selalu. Dan kita mau bilang, sampai kapan? Dan sampai kapan ketahanan diri setiap orang dan bahkan juga keluarga dalam hal keuangan, ekonomi, dan kesehatannya Bapak Ibu Saudara?
Dan semakin jelas bagaimana kita tahu bahwa pemulihan itu tidak bisa dipastikan kapan selesai terhentinya penyebaran COVID-19 atau dampaknya buat kita, manusia dan lingkungan. Di sini memang sesuatu yang membuat kita sangat-sangat mungkin, Tuhan, apakah Engkau ada? Apakah Engkau betul-betul peduli dalam kehidupan ini? Seperti yang pernah disampaikan dalam khotbah sebelumnya. Teriakan-teriakan kita, tangis kita, melihat realita keluarga, anggota, teman kita yang sakit, yang nggak bisa ditangani cepat karena membludaknya pasien COVID-19 di rumah sakit. Atau ada banyak negara yang memperlihatkan kengerian ketika anggota keluarganya meninggal, nggak lagi bisa dikubur. Dan bahkan dalam satu cerita ada tayangan ketika akhirnya keluarga membawa jasad yang dicintai itu digeletakkan di pinggir jalan dan ditinggalkan begitu saja. Dan semua orang berteriak dengan bau mayat di sekitar rumah mereka karena nggak tahu gimana harus menguburkan. Dan pemerintah negara itu sulit untuk menyikapi percepatan kematian karena COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Semua negara bergumul dan warganya berteriak. Tidak terkecuali kita di Indonesia. Semua bisa mengatakan hal-hal yang mungkin membuat kita melampiaskan emosi kita, marah kita, gerakan-gerakan yang kita anggap lambat misalkan, atau sesuatu yang membuat kita gemas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap orang bisa melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang. Tapi kendali, kita bersyukur. Ada banyak pihak, pemerintah kita, bahkan orang-orang relawan, bahkan tenaga medis, rumah sakit yang tetap bergerak cepat siang dan malam, bahkan terus mencari obat untuk penangkal virus tersebut. Tidak akan berhenti bergerak, walaupun mungkin percepatan orang yang terkena COVID-19 tidak bisa dicegah. Setiap hari bertambah dan bertambah. Sesuatu yang kita melihat yang buruk dapat kita temukan, tetapi di balik itu sebuah perjuangan yang tidak akan henti-hentinya dalam menangani kondisi yang bisa semakin buruk kalau dibiarkan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur Indonesia terus mengupayakan, dan setiap orang, bahkan Bapak Ibu Saudara di rumah, di keluarganya, menyikapi dengan bijaksana agar bisa mengatasi kondisi yang tidak diharapkan, tetap terjaga dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan bisa saling ada bersama di dalamnya. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan lagi mau bicara tentang melihat apa yang buruk, apa yang salah. Sangat mudah dan tidak untuk menjadi sebuah percakapan, diskusi yang ujung-ujungnya hanya mengatakan sebuah keluhan, amarah, emosi. Mungkin setiap orang punya hak untuk mengomentari, menyikapi kondisi yang ada. Termasuk juga sebuah keluarga, anak-anak yang protes kepada orang tuanya ketika membutuhkan paket data internet untuk dia bisa belajar di rumah. Ternyata tidak selalu tersedia karena kondisi keuangan orang tua. Atau ingin makan di luar kemana yang dia mau, kok nggak boleh dan hanya di rumah. Mungkin bisa kesal seolah orang tuanya nggak sayang kepadanya. Ada banyak hal kita bisa menemukan kondisi di mana orang gelisah, gemas, dan sangat-sangat tidak puas dengan keadaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tidak ada yang tidak terdampak. Sesama yang sedang terdampak, apa yang harus kita lakukan? Itu yang boleh menjadi perenungan bersama Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, ketika para murid dalam ketakutan, ditandai dengan pintu-pintu rumah itu dikunci. Itu bentuk ketakutan di antara mereka agar tidak ada orang-orang Yahudi yang masuk atau mendobrak rumah itu, dan mengetahui ada mereka di situ yang sedang berkumpul sebagai murid-murid Yesus yang mereka semua tahu telah disalibkan pada Jumat Agung. Mereka takut, iya. Mereka takut ditangkap, iya.
Mereka terancam, iya. Semua bisa mengatakan kondisi yang buruk. Tidak ada mau keluar rumah. Mereka mau hanya di dalam saja bersama-sama, saling berkumpul menguatkan di antara mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, ketakutan mereka itu betul-betul nyata. Tadi dari pintu-pintu yang dikunci. Dan dalam ketakutan itu, kondisi fisik bisa berpengaruh. Terpengaruh oleh karena ketakutan, bisa kesehatannya berkurang. Sesuatu yang tidak baik dari ketakutan yang dirasakan. Tetapi itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Mereka ketakutan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam bacaan kita, dalam kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 20 justru memperlihatkan realita ketakutan memang itu ada, Bapak Ibu Saudara. Bahkan termasuk ada pada murid-murid Yesus yang kenal selama 3 tahun pelayanan Yesus, mengikuti, mendengar firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, bahkan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi semua yang mereka alami, yang mereka tahu, tidak bisa mencegah ketakutan. Di sini kita harus sadar, tidak boleh ada seorang yang sombong yang menantang ketakutan dari segala sumber yang bisa muncul. Kita nggak boleh menantang dan bahkan meremehkan juga kalau ada orang-orang yang sedang takut karena kondisi yang ada, merendahkan dan bahkan menganggap kecil persoalan yang ada. Di sini kita harus rendah hati. Kita harus akui, semua orang bisa terhindar ketakutan. Para murid Yesus pun demikian. Tetapi dalam bacaan kita disebut Yesus datang, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Ini juga realita tersendiri, Bapak Ibu Saudara, dari keadaan seorang yang bisa takut, merasakan takut karena orang sekitar, yaitu orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan dan yang menangkap semua pengikutnya. Ini realita tersendiri juga bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada hari pertama di minggu itu. Kenapa disebut realita, kenyataan? Karena memang yang hadir itu para muridnya tahu betul. Ketika ditunjukkan bekas luka pada tangan dan lambungnya, dan mereka tahu siapa orang yang mengalami luka di tangan dan di lambungnya. Yesus yang tersalib. Tetapi yang mereka lihat bukan seorang yang memang dalam kondisi luka yang masih basah, luka yang memang meringis kesakitan. Orang itu yang mungkin merasakan kesedihan karena penyaliban. Tetapi yang mereka lihat adalah Yesus yang memang pernah tersalibkan pada Jumat Agung, tetapi dalam kondisi yang mengatakan di tengah para murid yang takut, damai sejahtera, memberikan salam, memberikan damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, bagi para murid yang sedang ketakutan itu. Yesus datang tidak untuk menambah ketakutan mereka di tengah ketakutan yang ada, tidak untuk meremehkan para murid yang sedang takut. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Mungkin sesuatu yang membuat kita nggak kelihatan. Damai itu apa? Nggak kelihatan, nggak ada bentuknya. Kenapa Tuhan memberikan itu? Bapak Ibu Saudara, dalam kasat mata, apa kita bisa melihat virus? Tidak bisa. Tapi perhatikan, kita nggak tahu di mana posisi virus itu, kita takut. Kita langsung gelisah bila keluar rumah dan berkata dengan orang lain yang kita tahu sedang sakit dengan
dengan tanda-tanda gejala karena virus COVID-19. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendeteksi kalau ada aplikasi yang memberitahu, tapi kita nggak bisa lihat seperti apa bentuknya dan kita bisa mencegah dan lari darinya. Tetapi virus itu bisa kita rasakan dampaknya. Sakit, pernapasan kita terganggu, dan kita harus dibantu dengan alat untuk bernapas. Dan banyak orang yang tidak tertolong karenanya meninggal. Jangan katakan damai sejahtera. Kenapa itu yang dikasih? Nggak kelihatan. Kasih kek dalam bentuk yang kelihatan. Misalkan kalau orang takut ketika ada ancaman pihak luar dengan senjata, ya kasihlah senjata. Alat untuk memukul, membela diri, melawan. Kan kelihatan lebih pede, lebih percaya diri untuk menghadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Jujur Bapak Ibu Saudara, mungkin orang tidak menganggap penting kalimat ini. Damai sejahtera padamu. Yesus datang memberikan damai sejahtera kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, damai itu yang Tuhan berikan justru akan memberikan damai. Kita lihat dalam bacaan kita, ketika para murid yang melihat Yesus dan diucapkan damai sejahtera, mereka bersukacita. Pertanyaannya, kenapa mereka bersukacita, Bapak Ibu Saudara? Kan orang-orang Yahudi yang memang ingin menangkap mereka masih ada. Orang-orang yang membenci Tuhan itu masih ada. Persoalan itu masih ada. Tapi kenapa mereka bersukacita? Kenapa mereka seolah-olah mengalihkan ketakutan dengan sukacita? Pertanyaannya, apakah itu dibuat-buat oleh mereka? Apakah mereka merekayasa sukacita itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Sukacita yang ada para muridnya itu dampak dari perjumpaan dengan sebuah realita kehidupan yang kita harus akui bahwa Yesus itu hidup dan dia menghampiri setiap orang yang berkenan dia akan datangi dan disampaikan damai sejahtera. Kenapa? Yang pertama kali yang Tuhan mau berikan adalah ketika manusia butuh ketenangan dari ketakutan, maka diberikan damai supaya nggak takut, Bapak Ibu Saudara. Seperti orang yang haus, dia nggak butuh makanan, dia nggak butuh barang-barang berharga. Yang dia butuhkan orang yang haus adalah air, air untuk diminum, Bapak Ibu Saudara. Dia butuh air, dan Tuhan tahu dalam kondisi takut itu mereka butuh ditenangkan, dan yang ditenangkan itulah hati pikiran mereka. Maka damai itu menenangkan mereka dan mengganti hati pikiran mereka dari ketakutan menjadi sukacita. Di sini kita bisa melihat dan merenungkan, Bapak Ibu Saudara, betapa akhirnya mereka diajak untuk melihat di tengah ketakutan yang ada, orang-orang yang membenci mereka, kalau Tuhan itu menyertai mereka. Silakan kita boleh mengomentari, melihat segala bentuk realita kita. Silakan tidak dihalang-halangi, menganalisa, silakan menyimpulkan, silakan apapun hasilnya. Bisa aja membuat Anda takut, gelisah, cemas, dan pesimis, atau mungkin Anda sedikit senang. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi semua ini, seorang yang percaya dalam agama Kristen, setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara harus mengetahui bahwa kitab suci mempertegas ada Yesus di tengah kondisi yang ada itu. Ada Yesus dengan kondisi yang sedang digumulkan oleh kita semua. Ada Yesus dan dia tahu apa yang dia akan berikan buat kita dalam kondisi ini. Benar-benar kata Tuhan, aku butuh uang, aku butuh makan, aku butuh minum, aku butuh ini itu supaya menjamin kelangsungan. Mungkin sampai akhir tahun 2020 ini keluargaku, anak-anakku, semua yang kucintai. Betul. Tapi ketika semua kita punya, tetapi kita gelisah, kita sedang takut, dan kita pesimis. Kita punya semua yang kita harapkan, kita menyimpan semua yang kita sukai, tapi hati kita kosong.
kita lemah secara mental. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau dikisahkan di Alkitab, seorang janda miskin bisa memberi lebih besar kualitasnya dari seorang yang kaya. Itu bukan oleh karena orang miskin ini hebat, tetapi dia punya semangat kesetiaan memberi tanpa kekhawatiran dan ketakutan berkurang. Dan memang berkurang, sebab yang dia berikan persembahan itu semuanya. Sementara orang-orang kaya itu memberikan persembahan di biaya suci, memberikan sebagian, dan mereka masih punya di rumah simpanan uang mereka, harta mereka. Jadi apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi yang mungkin sempit, terbatas, dan kita nggak leluasa bergerak, bukan karena kita hebat, tapi justru kita merasakan kekuatan lain, kekuatan yang baru, yang berasal dari Tuhan yang kita sembah itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan katakan, saya nggak percaya Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kitab suci kita mempertegas Allah yang kita sembah nyata dan nyata di dalam Yesus Kristus yang kita imani, yang telah mati di Jumat Agung namun bangkit pada Paskah hari ini. Itu nyata. Jangan kita lakukan. Justru kesaksian kitab suci bagaimana disebutkan, ada banyak orang-orang di tengah pergumulan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri, merasakan hadirat Tuhan itu sendiri. Mungkin ada orang yang tidak melihat dalam fisiknya, tapi juga ada yang bisa melihat dalam fisiknya. Tuhan menampakkan diri. Pengalaman-pengalaman iman orang-orang yang kita dengar dan kita kenal, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, apa kita mau katakan? Itu ilusi. Jangan meremehkan hadirat Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan bekerja. Mungkin Anda gak bisa melihat Tuhan, tapi bisa merasakan Tuhan itu menyertai Anda. Salah satunya adalah ada sukacita. Sesuatu yang dibutuhkan pada saat itu. Sukacita untuk mengerjakan segala sesuatu yang sedang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Sukacita yang membuat kita bergerak dan bergerak melihat hari ke depan. Berpengharapan, bukan karena ketakutan, bukan dengan kegelisahan, tapi dengan sukacita bahwa betul damai itu berdampak besar dalam menyikapi kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara, sebuah lagu yang bisa kita jadikan sebuah refleksi. Bagaimana dikatakan Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagu yang menginspirasi kita bahwa menegaskan dua hal yang kita dapat, penyertaan dan kekuatan dari Allah. Tapi juga ada tiga hal yang harus kita lakukan. Hati yang menyembah, setia, dan tetap percaya menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Maka mari saya akan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menghayati penyertaan Tuhan, kesungguhan kekuatan yang dari Tuhan, dengan hati yang menyembah dan mau setia dan terus percaya. Kita nyanyikan bersama lagu ini, jangan pernah menyerah. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata.
sebagai orang yang percaya, Tuhan katakan, jangan lihat hanya itu. Lihatlah aku yang siap menyertai, memberikan kekuatan. Maka Tuhan katakan dalam bacaan kita, Dia mengutus kita. Mengutus kita tetap bergerak, menghadirkan sukacita dari damai yang Tuhan sudah berikan. Jangan pesimis, jangan hanya meratap, jangan hanya diam, berbuat sesuatu. Dimulai dari hari ini bersama orang yang Anda kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, kali dilahirkan dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus yang menderita di bawah dan atas Kristus, salahkan mati turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga dari surga sebagai Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana mati yang menjadi. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampun dan nufus, kebangkitan bagi kita yang hidup. Amin. Silakan. Sidang jemaat yang kasih Yesus Kristus, terima kasih dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini, pada khususnya Bapak Pendeta Thomas Rajo Bertono yang melayani secara langsung di web streaming Facebook, serta ketua musik dan Majelis Jemaat yang hadir pada saat ini dalam pelayanan kita semuanya. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari untuk pelayanan lanjut bisa dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing atau menghubungi sekretaris majelis dan ketua majelis. Bahwa diinformasikan untuk kembali bahwa ibadah minggu dan kegiatan ibadah lainnya karena mengacu dengan surat edaran kedua dari Majelis Sinode GKP, maka pelaksanaan ibadah minggu dan kegiatan ibadah lainnya diperpanjang hingga 30 April. Begitu, mohon Bapak Ibu tetap kita bersama-sama untuk beribadah di rumah dan sebagai kekuatan bagi kita menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang hadir yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan 5 April, bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Itu nas ulang tahun, dan kita juga memulih dan mendoakan kepada lansia serta yang sakit pada saat ini. Pemberitahuan selanjutnya, penekanan kembali bahwa mohon kesediaan Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan. Tadi di awal sudah dinyatakan bahwa untuk membantu majelis jemaat mendata ikut-sertakan setelah ibadah online ini, bahwa sangat diharapkan Bapak Ibu menulis kehadiran dalam kolom komentar yang ada di kolom Facebook, karena itu sebagai data kami untuk data kehadiran Bapak Ibu walaupun tidak bersama di dalam gereja, tapi kita melaksanakan ibadah itu. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan syukur dan selanjutnya, dapat juga melalui transfer, nanti akan ditayangkan pada waktu rekening akan ditayangkan pada waktu persembahan dilaksanakan. Untuk bidang keuangan dan selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat secara online di grup majelis jemaat dan akan di-share kepada jemaat jika membutuhkan.
Demikian warga jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kiranya sesuai dengan firman tadi, bahwa Tuhan tak pernah janji, tapi Dia menyatakan kasih kepada kita untuk menguatkan kita di dalam perhubungan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang melengkapi kami di tengah pergumulan yang ada untuk tak bangkit dan bergerak, menghadirkan sukacita, tugas utusan kami, memberikan sebuah ketenangan, kesejukan, dan bahkan kabar baik bagi dunia sekitar kami tentang kebangkitan Kristus, tentang harapan hidup di dalam Tuhan, beroleh keselamatan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami bergerak memberikan inspirasi dan menjadikan dampak yang baik bagi banyak orang yang membutuhkan kasih, kekuatan, penghiburan, bahkan tuntunan di tengah pergumulan yang ada. Ya Allah, terpujilah Engkau, Allah yang terus memberkati negeri ini, Indonesia ini, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin sampai daerah yang terus bergerak dengan keyakinan dan dengan cinta kasih menebarkan kesejukan, bahkan menenangkan dan memberikan solusi atas persoalan yang ada. Ada banyak relawan-relawan, orang-orang yang tergerak membantu, bahkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berlimpah harta, memberikan apa yang mereka bisa lakukan untuk menolong sesamanya. Bahkan sekalipun juga seorang yang terbatas secara ekonomi masih bisa menguatkan dan menolong dan memberi bantuan bagi sekitarnya. Semua pihak, kecil dan besar, semua orang, apapun status, golongan, suku, agamanya, kini bersama-sama karena cinta Tuhan, damai yang Allah boleh berikan bagi semua kami, dunia ini, kami bersatu untuk mencari solusi dan bersatu untuk menjaga kemanusiaan dan menjaga kehidupan ini. Bapa, kami bersyukur ada banyak orang-orang yang boleh merasakan cinta kasih, ada banyak orang-orang yang boleh merasakan perhatian dan pertolongan yang nyata dan tersentuh dan meneruskan itu bagi banyak orang. Ya Allah, biarlah kami terus bergerak di dalam kasih Tuhan dan percaya bahwa Allah pun bekerja untuk semua yang kami gumulkan boleh dilewati, karena Tuhan ada dan memberkati dan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, kuduskan datanglah kerajaan, tidurlah kepada Kristus, berikanlah kami pada hari ini karena kami masih dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga menyesal kepada kami, dan jangan kami mencoba. Lepaskanlah kami dari perinca, karena Kau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 sampai 9 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan kebaktian minggu pada saat ini atau persembahan syukur dan juga persembahan bulanan, dapat melakukannya dengan mentransfer ke rekening
Bank BNI dengan nomor rekening 0800341848. Saya ulangi, nomor rekeningnya 0800341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat. Untuk yang rekening di Bank BCA atas nama Jeremia Leambar dengan nomor rekening 307-0207-655. Bagi jemaat yang mungkin juga terkendala untuk melakukan transfer uang, mungkin bisa disiapkan di dalam amplop yang bisa diserahkan pada saat nanti kita bisa mulai ibadah kembali, atau bisa juga melakukan titip ke majelis yang ada di wilayah terdekat. Sambil kita berikan persembahan kita, mari kita bernyanyi bagi Tuhan dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena dalam kondisi kesulitan sekalipun kami masih dimampukan untuk memberikan persembahan syukur kami pada saat ini. Ajarlah kami untuk selalu mengingat atas kebaikan-Mu setiap saat dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah persembahan yang kami berikan pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, untuk pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Inilah syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Oh
di tengah apa yang sedang kita perjuangkan, dan sambutlah damai sejahteranya, dan kerjakanlah apa yang Tuhan minta dengan penuh sukacita. Terimalah berkat. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.